Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikroorganisme dalam tanah sangat penting karena mereka berperan sebagai pabrik biologis yang menjalankan berbagai fungsi krusial untuk menjaga kesuburan, struktur, dan kesehatan tanah secara keseluruhan. Tanpa mikroorganisme, tanah akan menjadi mati, tandus, dan tidak mampu menopang kehidupan tanaman. Mirisnya, mikroorganisme di dalam tanah dapat rusak atau berkurang populasinya karena berbagai faktor, terutama akibat aktivitas manusia dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Misalnya, aktivitas pertanian yang berlebihan dalam penggunaan pestisida, herbisida, pupuk kimia sintetis, pengolahan lahan yang terlalu sering, monokultur, kurangnya bahan organik yang ditambahkan, dan lain sebagainya. Pada video ini, saya telah merangkum beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga mikroorganisme tetap sehat di dalam tanah. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Menjaga mikroorganisme tanah sangat penting untuk menjaga kesehatan tanah secara keseluruhan. Mikroorganisme ini yang meliputi bakteri, jamur, alga, protozoa, dan nematoda bertindak dalam berbagai proses penting yang menopang pertumbuhan tanaman dan kesuburan tanah. Untuk meningkatkan mikroba tanah dengan cepat, kuncinya adalah memberikan lingkungan yang ideal dan sumber makanan yang melimpah bagi mereka. Berikut adalah beberapa metode yang paling efektif. Pertama, aplikasikan kompos atau pupuk kandang. Kompos dan pupuk kandang kaya akan bahan organik seperti karbon yang merupakan sumber energi utama bagi mikroorganisme tanah. Dengan adanya sumber makanan yang melimpah ini, populasi mikroba dapat berkembang biak dan menjadi lebih beragam. Pastikan kompos atau pupuk kandang sudah terkomposkan dengan baik sebelum diaplikasikan untuk menghindari potensi masalah seperti menarik hama, membakar tanaman, atau mengandung patogen berbahaya. Untuk lahan baru atau tanah yang sangat miskin, campurkan kompos atau pupuk kandang yang sudah matang setebal 5-10 cm ke dalam lapisan tanah atas. Untuk lahan yang sudah mapan, tambahkan lapisan kompos setebal 1-2,5 cm setiap tahun tanpa perlu diolah terlalu dalam. Biarkan cacing dan mikroba tanah menyatukannya secara alami. Untuk mulsa atau lapisan atas permukaan, sebarkan kompos tebal 5-7,5 cm di permukaan tanah. Lapisan mulsa ini akan membantu menekan gulma, menjaga kelembapan tanah, dan perlahan-lahan melepaskan nutrisi seiring waktu. Lalu untuk campuran media tanam pot, campurkan 1 bagian kompos dengan 3 bagian tanah subur atau media tanam lainnya, dan tambahkan kompos ke permukaan pot setiap beberapa bulan untuk menjaga ketersediaan nutrisi. Cara kedua untuk meningkatkan mikroorganisme tanah yaitu gunakan inokulen mikroba komersial. Inokulen mikroba adalah produk yang mengandung mikroorganisme hidup yang bermanfaat seperti bakteri dan jamur yang diaplikasikan pada benih, tanah, atau tanaman untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan tanaman. Ini adalah cara cepat dengan langsung menambahkan mikroba spesifik dalam jumlah besar ke dalam tanah. Manfaatnya sangat beragam, terutama dalam praktek pertanian berkelanjutan yang berfokus pada kesehatan tanah. Cari produk inokulen yang mengandung bakteri menguntungkan seperti Bacillus dan Rhizobium, jamur Trichoderma, dan Mycorrhiza. Mikroorganisme ini dapat dengan cepat menjajah tanah dan membantu penyerapan nutrisi oleh tanaman. Selanjutnya, buat dan siramkan teh kompos. Teh kompos adalah ekstrak cair dari kompos matang yang kaya akan mikroba. Seduh kompos matang dalam air bebas klorin, misalnya air hujan atau air yang diendapkan semalaman selama 1-2 hari. Teh kompos perlu didiamkan selama beberapa hari agar mikroorganisme dan nutrisi dari kompos dapat terekstrak ke dalam air secara optimal. Pengadukan sesekali dapat membantu aerasi dan mendorong aktivitas mikroba. Siramkan teh kompos ke tanah untuk segera memperkenalkan populasi mikroba baru. Untuk tanaman dewasa, teh kompos dapat disiramkan langsung ke tanah di sekitar pangkal tanaman tanpa perlu diencerkan, terutama jika tanahnya sudah lembab. Untuk tanaman muda atau bibit, dianjurkan untuk mengencerkan dengan rasio 1:1, di mana 1 bagian teh kompos dengan 1 bagian air, atau bisa 1:4, di mana 1 bagian teh kompos dan 4 bagian air. Larutan yang terlalu pekat dapat terlalu kuat untuk bibit yang sensitif. 4. Jaga kelembapan tanah. Mikroorganisme membutuhkan air untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Air di sini membantu menciptakan suhu optimal bagi mikroorganisme. Pastikan tanah tidak terlalu kering.
Menutup permukaan tanah dengan mulsa organik seperti serutan kayu, jerami, atau kompos juga membantu menjaga kelembapan tanah, melindungi mikroorganisme dari sinar matahari langsung, dan menyediakan makanan saat terurai. Tips berikutnya untuk menjaga mikroorganisme tetap sehat di dalam tanah adalah hindari pengolahan tanah yang berlebihan. Pengolahan tanah yang agresif dapat mengganggu dan merusak komunitas mikroba tanah. Mencangkul terlalu sering menghancurkan struktur tanah dan habitat mikroba. Lakukan pendekatan no-till atau pendekatan budidaya yang meniadakan atau meminimalkan pengolahan lahan secara mekanis seperti membajak atau menggemburkan sebelum menanam tanaman, di mana praktik ini membantu mempertahankan habitat alami mikroba dan jaringan makanan. 6. Tanam tanaman penutup. Menanam tanaman penutup adalah cara efektif untuk mendorong pertumbuhan mikroba. Tanaman penutup melepaskan eksudat dari akarnya berupa asam amino dan gula yang menjadi makanan bagi mikroba dan mendorong populasi mikroba yang lebih berguna. Tanaman penutup dapat diaplikasikan dalam beberapa waktu strategis di lahan pertanian, terutama dalam praktik pertanian tanpa olah tanah. Waktu yang paling umum adalah di antara periode tanam tanaman utama atau saat lahan sedang kosong. Misalkan setelah panen tanaman utama, tanaman penutup yang ditanam pada periode ini akan melindungi tanah, menekan gulma, dan memperbaiki kesuburan tanah sebelum musim tanam berikutnya, atau antara baris tanaman utama. Teknik ini juga sering digunakan di perkebunan, seperti kelapa sawit atau konservasi tanah, dan dapat menjaga kondisi perakaran. 7. Rotasikan tanaman. Monokultur sangat mengganggu mikroorganisme dalam tanah. Praktik ini mengurangi keberagaman mikroba, mengubah komposisi komunitasnya, dan melemahkan fungsi-fungsi penting ekosistem tanah yang pada akhirnya berdampak negatif pada kesehatan dan kesuburan tanah jangka panjang. Berbeda dengan monokultur, praktik rotasi tanaman sengaja menanam berbagai jenis tanaman secara berurutan. Ini terbukti lebih baik dalam menjaga kesehatan mikroorganisme tanah dengan cara menyediakan nutrisi dan residu tanaman yang beragam, memutuskan siklus hidup hama dan patogen tular tanah, dan meningkatkan keberagaman bakteri dan jamur yang bermanfaat. Terakhir, tambahkan biokar. Meskipun biokar itu sendiri bukanlah pupuk atau sumber nutrisi langsung bagi mikroba, sifat-sifat uniknya menciptakan lingkungan yang jauh lebih baik bagi mikroorganisme tanah untuk hidup, berkembang biak, dan berfungsi secara efektif. Strukturnya yang sangat berpori dengan luas permukaan yang tinggi, di mana pori-pori ini berfungsi sebagai tempat berlindung bagi mikroorganisme, melindungi mereka dari pemangsa alami seperti tungau dan nematoda, serta dari kondisi lingkungan yang ekstrim. Pori-pori biokar juga dapat menjebak dan menahan air, nutrisi, dan bahan organik, menciptakan mikrohabitat yang sempurna bagi mikroorganisme untuk tumbuh dan beraktivitas. Tanah yang sehat pada gilirannya akan menghasilkan tanaman yang sehat dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan. Hilangnya atau berkurangnya mikroorganisme dalam tanah akan membawa dampak negatif yang signifikan baik pada tanah itu sendiri maupun pada ekosistem secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang terjadi. Menurunnya kesuburan tanah. Tanpa mikroorganisme, bahan organik di dalam tanah tidak dapat terurai dan diubah menjadi nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Akibatnya, kandungan nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium akan berkurang drastis sehingga tanah menjadi tidak subur. Hal ini membuat tanaman sulit tumbuh dan beresiko mengalami kekurangan nutrisi. Rusaknya struktur tanah. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur berperan dalam pembentukan agregat atau gumpalan tanah. Ketika jumlahnya berkurang, tanah menjadi lebih padat, kurang berpori, atau kehilangan kemampuan untuk menahan air dengan baik. Struktur yang buruk ini dapat menyebabkan beberapa masalah, yaitu akar tanaman tidak dapat menembus tanah yang padat untuk mendapatkan air dan nutrisi secara optimal. Air hujan pun sulit meresap ke dalam tanah, sehingga meningkatkan resiko erosi dan limpasan air permukaan, serta sirkulasi udara dalam tanah menurun, mempengaruhi pertumbuhan akar dan mikroorganisme lainnya. Peningkatan kerentanan tanaman terhadap penyakit. Banyak mikroorganisme tanah yang berperan sebagai agen hayati atau biokontrol untuk melawan patogen penyebab penyakit tanaman. Dengan berkurangnya populasi mereka, keseimbangan ekosistem tanah terganggu dan patogen dapat berkembang biak tanpa terkendali. Akibatnya tanaman menjadi lebih rentan terhadap serangan penyakit dan hama. Penurunan produktivitas pertanian. Kombinasi dari tanah yang tidak subur, struktur yang buruk, dan penyakit tanaman yang meningkat akan berdampak langsung pada hasil pertanian. Petani mungkin akan terpaksa menggunakan lebih banyak pupuk kimia dan pestisida untuk mengatasi masalah ini, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi tanah dan lingkungan.
Gangguan keseimbangan ekosistem. Tanah yang sehat adalah rumah bagi beragam organisme, mulai dari mikroorganisme hingga serangga dan hewan yang lebih besar. Ketika mikroorganisme tanah hilang, seluruh rantai makanan dan keseimbangan ekosistem tanah akan terganggu. Dampak dari keanekaragaman hayati yang berkurang ini dapat mengancam keberlangsungan hidup spesies yang bergantung pada tanah yang sehat untuk makanan dan tempat berlindung. Yang terakhir adalah peningkatan emisi gas rumah kaca. Karbon organik yang tersimpan di dalam tanah akan terurai menjadi karbon dioksida saat mikroorganisme yang mengolahnya berkurang. Hal ini berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer dan mempercepat perubahan iklim. Secara keseluruhan, hilangnya mikroorganisme tanah adalah masalah serius yang memicu serangkaian efek domino, dimulai dari kerusakan tanah hingga ancaman terhadap ketahanan pangan global. Jika ingin tahu metode kompos apa yang dapat memberikan kompos jadi dengan cepat, klik video pada kiri layar. Jika masih pemula dalam mengkompos dan ingin mendapatkan tips mudah mengkompos, klik video pada kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.